Kalau untuk anak-anak kami sih selalu bersemangat dalam artian silakan lakukan pengobatannya, rutin melakukan kemoterapinya, laksanakan semua anjuran dokternya gitu kan. Untuk hal-hal lainnya biar kami dan para donatur yang memikirkannya. Oke, yang penting si anak sehat. Iya. Oke. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana sadonyo basu balik kita di acara kesayang kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Ambo Desbi Sugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dulu sana sadonyo. Nah, biasanya setiap ada Tampek Mota, kita selalu kedatangan tamu-tamu inspiratif dari Sumatera Barat. Dan kaliko adalah dari komunitas Cahaya. Nah, penasaran apa komunitas Cahaya itu? Mari kita perkenalkan saja Uda Afriadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Panggilannya Dadi ya? Adi ya, panggilan Adi aja iya. Siap. Dadi, kita bolehlah to the point langsung. Nah, kok komunitas Cahaya. Nah, boleh tahu nak seketik spill lah seketik dulu. Kenapa apa itu komunitas Cahaya? Oke, makasih Desbi ya. Jadi komunitas Cahaya itu komunitas yang concern sama kanker anak. Oke. Jadi dari awal kami berdiri itu kami taga itu 2008 balik waktu itu Desbi. Jadi 2008 balik waktu itu dengan beberapa orang kawan-kawan tergerak waktu itu tergerak untuk membuat komunitas di Kota Padang karena memang waktu itu kan di Kota Padang Alunado Ledo. Alunado komunitas yang concern sama kanker anak. Jadi akhirnya waktu itu kami dengan beberapa orang kawan-kawan bikin kegiatan di M Jamil waktu itu berbagi popok itu pertama kali punya kegiatan. Memang tujuannya waktu itu biar anak-anak kanker yang ada di M Jamil yang sedang pengobatan di M Jamil terbantu waktu itu. Nah, alhamdulillah rupanya niat baik itu bersambut baik juga waktu itu. Jadi waktu itu pihak M Jamil sama ada Pak Dovi waktu itu, ada Pak Yusirwan sebagai direkturnya M Jamil. Kemudian beliau menyarankan kok nak dibuat berbadan hukum. Soalnya kalau berbadan hukum itu kan gampang, kami surat menyuratnya gampang, urusan-urusan lainnya gampang gitu kan. Dek beliau kemudian disarankan seperti itu, akhirnya kami rembukan, kami bikin berbadan hukum. Jadi sejak Oktober 2008 balik itu sampai kini berarti lah 5 tahun ya beliau. Kami lah berbadan hukum dan sampai sekarang masih bergerak di bidang yang sama, concern sama kanker anak. Konsentrasinya di kanker anak. Itulah berbentuk yayasan ya. Sudah berbentuk yayasan. Kenapa waktu itu kami bikin kami maunya concern sama anak waktu itu karena memang bukan salah satu pendiri, mayoritas di pendiri Iko anak-anaknya memang kebetulan didiagnosa kanker sama pihak rumah sakit. Jadi memang didiagnosa kanker. Teman waktu itu mereka pengobatannya ke Darmais di Jakarta. Jadi bukan di Padang waktu itu pengobatannya di Darmais Jakarta. Nah di situ kan punya pengalaman berbeda ya dari dalam artian di Darmais itu ternyata banyak komunitas-komunitas yang ternyata support anak-anak dengan kanker. Sementara ketika kembali ke Padang ke M Jamil ini kan rumah sakit rujukan untuk kanker bukan cuma di Sumatera Barat sebenarnya, di Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu juga rujukannya ke M Jamil. Nah di M Jamil itu ternyata komunitas itu belum ada. Ketika itu Alunado ketika itu. Jadi ketika itu Alunado komunitas itu akhirnya yaudahlah kita bikin kegiatan. Alhamdulillah disambut baik dan kita jalan sampai kini. Berarti awalnya karena ada dari anggota atau founder-foundernya kok yang kebetulan anaknya didiagnosa kanker juga gitu ya. Dan waktu itu malah dirujuknya ke Jakarta, Darmais di Jakarta. Ternyata di situ banyak ada komunitas-komunitas atau yayasan-yayasan yang untuk sebagai support group untuk anak-anak yang didiagnosa kanker. Karena itu muncullah di Kota Padang. Nah, kalau boleh tahu sih, itu kanker pada anak itu semua jenis kanker kah atau ada jenis kanker tertentu saja? Kalau kami sih Giko Desbi dalam artian selama pasien itu adalah pasien kanker anak di M Jamil, berarti kami support
Kami dukung nantinya dalam artian kankernya apa saja, usia kelaminnya apapun. Kalau usia kami cuma 2 ya, laki-laki dan perempuan. Latar belakang pekerjaan orang tuanya apapun, pokoknya selama dia terdata sebagai pasien kanker di M Jamil, kita dampingi nantinya. Nah kalau di M Jamil itu kan juga punya kebijakan juga dalam artian usia 0 bulan ya, dalam itu 1 bulan ya, sampai usia 18 tahun itu dikategorikan sebagai pasien anak di M Jamil. Jadi yang kami dampingi itu memang bayi, mulai dari bayi usia 1 bulan sampai kalau 8 balik itulah teenage ya, remaja. Jadi remaja. Jadi dampingan kami itu ya usianya sekitaran itu, dari yang belum sekolah sampai yang mulai sekolah. Cukup luas ya range-nya, dari 0 sampai 18 tahun. Nyangkut tadi anak kok mungkin sampai SD lah gitu ya. Ternyata sampai remaja pun. Pokok kategori pasien anak di M Jamil itu sampai usia 18 tahun. Emang kategori anak itu. Kategori pasien anaknya. Wah, sebagai orang om tuh baru tahu. Jadi konsentrasinya di pokoknya tentang kanker-kanker dan anak-anak tuh dalam bentuk apa sih supportnya? Bantuannya ya. Jadi kegiatan kami boleh cerita kegiatan sebentar lebih. Kegiatan kami itu sebenarnya kalau secara garis besarnya itu cuma terbagi 2 kegiatannya. Jadi kegiatan rutin sama kegiatan acara. Nah, kalau untuk kegiatan rutin itu antara lainnya ya. Kalau sampai sekarang sih gitu. Dalam itu jadi kami itu jadi Giko, sebelum cerita kegiatan, fungsi kami dulu, fungsinya kenapa kami ada ya. Kami itu fungsinya sebenarnya Giko, kalau anak-anak ini kan sudah dibantu sama pemerintah, ini kalau ditolong kok sama pemerintah dalam artian biaya pengobatannya sudah dibantu via BPJS, pun ada BPJS yang berbayar, ada yang tidak berbayar gitu kan. Nah, cuman kan ketika proses pengobatan itu terjadi gitu, nah itu kan ada muncul biaya-biaya lain biasanya DSB. Betul. Nah, kadang kan yang ditanggung tuh anaknya. Sementara ketika anak berobat ke rumah sakit itu orang tuanya mendampingi, harus mendampingi. Itu muncul biaya sendiri nantinya. Terus ketika orang tuanya mendampingi itu pun akhirnya harus meninggalkan pekerjaan utamanya. Nah, betul. Kadangnya berusaha di rumahnya atau di kampungnya, itu ada kegiatan-kegiatan yang biasanya itu menghasilkan uang harus ditinggalkan untuk mendampingi anaknya melakukan pengobatan. Betul. Terus ada mungkin saudara-saudaranya lain akhirnya juga ikut-ikutan. Jadi ketika satu anak didiagnosa kanker itu satu keluarga sih sebenarnya karena efeknya gitu kan. Keluarga dia perekonomian pun tabau jadi ya. Iko tapacah pikiran kok kamu mendampingi anak, di satu sisi anak kok pun merubah ditanggung di BPJS segala macamnya, butuh biaya harian, makan itu segala macamnya. Nah, makanya kami hadir, kami itu munculnya cuma satu sih waktu itu keinginan kami itu. Kami pengobatan ikut bisa berjalan. Dalam artian kemoterapinya lanjut di M Jamil, Mbaknya bisa hadir, bisa mengikuti kemoterapi yang sudah dijadwalkan. Itu yang kami inginkan gitu loh. Nah, boleh itu terjadi gitu kan, muncul kemudian beberapa buah persoalan. Persoalan yang mungkin yang rutin itu maksudnya nggak ada biaya dalam artian untuk biaya transportasi dari daerah asal ke Padang. Kadang kan kayak orang dari Masraya, Pasaman, Bengkulu, Jambi itu kan butuh biaya ekstra juga untuk datang ke Padang gitu kan. Nah, maka berbalik dari itu, bantuan rutin yang selama itu kami kerjakan salah satu biaya transportasi. Dalam artian transportasi itu dari rumah awalnya ke M Jamil. Itu kamu bantu, nanti kami support nanti untuk pulang pergi. Bukan cuma untuk bantuan, kadang bukan cuma travel sih waktu itu DSBio. Ada juga yang dari Pangkal Pinang waktu itu butuh pesawat waktu itu. Untuk pengobatan ke Padang kita bantu juga, dalam artian kami maunya anak itu tetap melakukan kemoterapi. Jadi selama gangguannya adalah transportasi, yaudah kita coba hilangkan gangguannya. Siap-siap berarti Nah, itu yang pertama untuk kegiatan rutinnya. Terus kegiatan rutin kami itu dari dulu itu ada beberapa buah obat yang ternyata kini tidak ditanggung sama BPJS. Sementara obat itu dibutuhkan. Kayak yang pertama itu ada namanya EMLA. EMLA itu sih sebenarnya bukan obat, itu kayak bius lokal gitu loh DSB, dalam artian anak-anak ini kan selalu disuntik ya. Untuk pengobatannya gitu loh. Itu kan awak sih kan disuntik sakit gitu, apalagi anak-anak. Nah, EMLA itu fungsinya sebagai obat bius lokal.
Jadi untuk menghilangi rasa sakit karena obat biusnya gitu loh. Oke. Jadi itu tiap bulan kami support 25 kapsul MLA di M Jamil tiap bulannya, dalam artian itu digunakan untuk pasien-pasien kanker anak nantinya gitu loh. Terus yang besar sekali itu 6MP. Jadi ada nama obat 6MP ini, jadi setelah anak-anak kemoterapi khususnya leukemia, mereka harus konsumsi 6MP nantinya. Jadi ada setengah kapsul tiap harinya gitu. Ada sekitar 45 kapsul yang mereka butuhkan nanti sama hampir 1 bulan nantinya. Harga itu per botol itu sekitar 700.000 sampai 800.000. Oke. Dan itu tidak ditanggung sama BPJS. Siap. Sementara kan anak-anak Iko kan orang tuanya untuk pengobatan saya kadang sudah susah ya gitu, apalagi ketikanya harus membeli obat yang ternyata tidak ditanggung sama BPJS. Itu juga kami bantu nantinya. Cuman alhamdulillah per bulan November ke Patang akhirnya 6MP kok ada tersedia. Cuman kami nggak tahu sampai kapan ya, dalam artian yang pasti kalau kini kok ditanya 6MP itu sudah ada kini tersedia. Jadi akhirnya alokasi dan itu kami alihkan ke yang lainnya gitu loh. Terus seperti bantuan obat itu sebetulnya bantuan makanan, dalam artian makanan penunjang ya, kayak susu, buah, popok, pampers, itu kami bantu, itu bantuan rutin kami gitu loh. Sejauh itu ya? Iya. Terus bantuan rutin kami juga ya. Jadi ketika orang tua datang ke mendampingi anaknya, itu kan butuh biaya juga, biaya harian nantinya. Kami sih memang sesanggupnya kami sih waktu itu ya, dari biaya sampai sekarang. Jadi kami mengalokasikan biaya harian itu 50.000 sampai kini. Itu per keluarga. Dalam artian kalau misalnya mendampingi keluarganya misalnya 6 hari di Padang, jadi kami kalikan 50.000, 300.000. Kami cuman itu yang bisa kami alokasikan untuk orang tua. Jadi itulah yang bisa dipakai untuk orang tua, mungkin untuk beli makanannya sendiri. Karena banyak cerita-cerita sedih waktu itu, anaknya makan gitu, orang tuanya karena pertimbangan ekonomi, akhirnya orang tuanya makannya agak terganggu. Bukan karena tidak mau makan ya, tapi memang dalam artian ya memang untuk membelinya itu yang agak kekurangan ya. Nah itu kegiatan-kegiatan rutin yang selalu kami kerjakan dan kami bantu untuk kanker anak dan keluarganya gitu loh. Kalau untuk kegiatan acara, kalau dulu sih dari 2008 balik itu, dari 2009 balik kami memulai sampai kini kami selalu tiap tahun itu bikin namanya kegiatan Hari Kanker Anak Internasional. Setiap tahunnya, ya, tiap tahunnya Februari ya? Iya, 5 balik Februari itu. Jadi 5 Februari kok peringatan Hari Kanker Anak Internasional gitu kan. Itu dari 2019 kami selalu rutin bikin karena memang dalam artian begitu, kalau Debbie kami maunya ada kegiatan yang mengalihkan pikiran konsentrasi sakitnya anak-anak kok, dalam artian tiap hari harus disuntik, harus diobati kan. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang mengalihkannya gitu kan. Tidak untuk psikologinya lah ya. Iya, ada loh orang lain yang care gitu, ada loh orang lain yang peduli gitu kan. Jadi tiap tahun kami bikin itu, bikin peringatan Hari Kanker Anak Internasional. Dan untuk tahun 2020 sampai itu Februari, besok berapa bulan lagi itu kami bikin tanggal 29 Februari. Karena kan memang kebetulan kan ada tahun politik ya 2020 kan, sampai balik Februari kayaknya lagi pemilihan. Mantap itu peringatan tanggal 5 balik Februari. Kami takut mentok dengan kegiatan yang lain-lain, kami bikin 29 Februari di M Jamil. Terus juga setiap hari anak kami bikin kegiatan juga, peringatan-peringatan seperti itu. Terus juga kalau dulu sih kami rutin ke Bangsal Anak tuh bikin misalnya acara mendongeng, mewarnai gitu kan, acara-acara seperti bikin kartun dan lain-lain, bikin kegiatan. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang anak-anakku merasa pertama psikologinya aman, walaupun fisiknya ada penyakitnya, tapi secara psikologinya masih aman, masih memikir you are not alone gitu kan. Kamu tidak sendirian, masih banyak orang-orang sayang. Nah gitu. Oke dah, kami lah menyiapkan video dari yayasan dari Uda tuh. Nah, kami putar berikut kok. Oke, makasih. Check it out. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm
I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, itu tadi video dari Yayasan Komunitas Cahaya. Oke dah. Senang tak mencari anak-anak dengan usia yang segitu dan penyakitnya lah setingkat itu. Nak tega. Jadi memang tadi itu kan memang dari medsosnya Komunitas Cahaya ya, mungkin DSB tadi sempat ambil. Kami itu sebenarnya dari kami berdiri sampai kini itu kami agak hati-hati juga sih dalam artian mencoba posting apapun di medsos. Karena kami maunya yang ditampilkan itu adalah kegiatan anak-anak sehari-hari. Jadi mungkin kami tidak mau menampilkan kondisi anak sedang parah-parahnya dalam artian mungkin ada kali ya dalam artian kegiatan komunitas-komunitas lain yang ternyata memposting, karena memang itu menimbulkan iba juga sih, ujung-ujungnya kan memang kasih tuh pengen mengundang belas kasihan dan lain-lainnya ya. Cuman kalau kami sih berusaha untuk tidak menampilkan itu di medsos kami, dalam artian kami maunya ditampilkan itu kegiatan anak bermain, anak sedang bergaul sama kawan-kawannya gitu kan. Memang hal-hal itu yang kami ingin tampilkan. Jadi kalau sempat kenapa dengan anaknya, yang diingat tuh ada itunya, bukan penyakitnya gitu. Betul. Karena kan memang pada dasarnya kan anak-anak itu kan nggak ada beda dengan anak yang lain sih sebenarnya di Cuman kebetulan mereka ternyata dapat cobaan aja. Mereka dapat cobaan dalam artian mereka dicoba dengan kankernya gitu loh. Tapi kan sebenarnya kalau dari yang lain-lainnya harusnya mereka tidak ada bedanya gitu. Betul. Oke. Nah, tadi emang kebanyakannya anak-anak usia balita ya. Iya, yang muncul balita. Itu emang diprioritaskan yang seumur-umuran kayak gitu dulu atau di sistemnya kalau di Yayasan Cahaya? Kalau di Yayasan Cahaya itu sebenarnya tidak ada prioritas. Jadi dalam artinya kami tidak pernah memprioritaskan dari kelompok tertentu atau mungkin dari jenis kelamin tertentu atau dari usia tertentu. Pokoknya selama Inyo terdata sebagai pasien kanker anak di Jamil akan kita support nantinya. Jadi kami punya rumah singgah dalam artian dulu sebenarnya kan kegiatan itu kan berawal dari mimpi ya. Betul. Kami punya mimpi bisa membantu para pejuang kanker cilik. Kami istilahkan pejuang kanker cilik ya DSB ya. Kami punya mimpi seperti itu. Kami punya mimpi ada tempat untuk anak-anak Iko, adik-adik Iko bisa merasa itu adalah rumah keduanya. Dalam artian ketika harus meninggalkan rumah aslinya untuk pengobatan ke Jamil, ada rumah kedua yang bisa ditempati dan senyaman rumah pertamanya gitu kan dia. Itu akhirnya alhamdulillah mimpi itu terwujud. Dari 2020 sampai kini kami sudah punya rumah singgah namanya. Jadi rumah singgah itu berfungsi dalam kalau jadi kan pengobatan kanker ini kan memakan waktu panjang. Betul. Harus ada namanya cek labor, ada cek darah. Cukup panjang jadi prosesnya. Iya. Sementara kan untuk masuk ke Jamil itu kan setelah semuanya selesai. Jadi ketika labornya lah periksa semuanya, darahnya sudah oke semuanya, mungkin mereka baru masuk ke Bangsal. Nah ketika proses sebelum masuk ke Bangsal itu, mereka sudah harus di Jamil untuk periksa itu. Untuk pasien yang ada kebetulan rumahnya di Padang, mungkin tidak akan terasa beratnya dalam artian rumahnya memang kebetulan dia ada domisili di kota Padang. Tapi kalau misalnya dia berada di luar kota Padang, mungkin dari Batu Sangkar,
dari Payakumbuh, dari Pasaman, dari Damasraya, atau mungkin malah dari Jambi, dari Bengkulu. Dalam artian ketika mereka harus ke M Jamil untuk pengobatan anaknya, mereka juga butuh tempat untuk istirahat sebentar gitu kan. Betul. Nah kadang kan kalau misalnya wajah ke M Jamil itu banyak orang tua akhirnya yang tak kalau di musola. Bukannya mereka tidak mau memikirkan anaknya sih, dalam artian anaknya kan juga butuh tempat yang layak yo. Cuma memang balik lagi ujung-ujungnya mereka terbentur biaya nantinya. Betul. Nah makanya kami sediakan rumah singgah. Yang kami punya rumah singgah itu di belakang M Jamil. Itu ada 5 kamar, yang bisa ditempati sama keluarga pejuang kanker. Dalam artian satu kamar itu bisa ditempati satu anak dengan 2 orang tuanya gitu. Itu bisa ditempati. Untuk di rumah singgah itu kita sudah sediakan kamarnya, dalam artian ada bednya, sudah ada kipas anginnya, memang berdiri kipas angin. Terus kita sediakan bahan-bahan makanan, dalam artian biar keluarga aku bisa memasak di rumah singgah gitu kan. Untuk makanan kok agak banyak loh caranya karena kita belajar dari pengalaman. Betul. Dulu kami catering dulunya, jadi kita ada catering siang dan malam untuk sarapan kita bikin masing-masing. Terus setelah selesai catering kok, yaudah kita bikin adanya ibu masak dulunya. Ada kita bantu orang tua, bukan salah satu orang tua sih, orang lain waktu itu untuk memasak di rumah singgah. Jadi mereka ibu ikolah yang kemudian memasak tiap hari di rumah singgah gitu kan. Terus mungkin setelah berjalan berapa bulan ya selera ya. Mungkin beda-beda kali ya. Betul. Akhirnya kini kok dari bulan puasa tahun kini buat foto itu akhirnya ibu mama di situ memutuskan kita coba untuk masak sendiri. Jadi mereka memutuskan untuk masak sendiri. Akhirnya kami sediakan itu berasnya, dalam arti kebutuhan pokoknya kayak beras, telur gitu kan, minyak goreng itu kita sediakan gitu kan. Tapi kalau misalnya siapa tahu ya mereka lagi taraga pola gitu ya. Biar kata buka selero seleronya gitu kan. Kita nggak tahu ya. Jadi mereka bisa masak seorang. Tapi kalau seperti gasnya gitu kan ya, nah yang kita support nantinya gitu kan. Seperti itu. Jadi kita tidak membebankan biaya sama sekali untuk di rumah singgah Iko gitu loh. Karena memang maunya kami itu jadi rumah keduanya. Ketika dia harus berobat ke M Jamil, masih ada kok rumah yang bisa dia tempati nantinya. Cuman karena memang keterbatasan kamar harus gantian. Kadang full gitu, akhirnya kalau pas full itu kita punya mitra aja, dia ada rumah singgah lain yang mungkin bisa ditempati juga sama sesama keluarga pejuang kanker Iko siap. Gitu. Padahal itu kau tanya tadi tuh dengan kapasitas 5 kamar, kalau ada tiba misalnya pasien baru lebih daripada 5 itu berarti ada komunitas-komunitas untuk rumah singgah yang misalnya panu ditampe rumah singgah yang cahaya bisa ditampe lain yang ada di sekitaran itu. Ada komunitas rumah singgah yang lainnya gitu loh. Cuman kadang juga kita enggak tahu lah, mungkin soal nyaman dan tidak kadang ya. Kadang kalau pernah waktu itu di Cahaya itu lebih dari 6 keluarga gitu kan, tapi mungkin yaudahlah kami di sini aja lah om gitu kan, memilih di situ, akhirnya terpaksa di ruang tamu yang cuman kami sediakan bed ruang tamu yang dalam artian itu darurat ya, dalam extra bed lah istilahnya. Ada 4 extra bed, jadi sampai 9 keluarga yang menempati di situ. Karena kan memang mereka mikir, loh kami kan sehari kan juga M Jamil sebenarnya, cuma itu kan butuh cuman untuk istirahat sebentar. Jadi ya udahlah, enggak masalah kok kalau harus berami-rami. Selama hati senang kali ya Debbie. Selama hati senang mereka memilih tetap di situ, dan itu enggak masalah apapun apa sama kami. Terus juga salah satu mimpi kami dulu itu kami punya ambulan. Salah satu mimpi waktu itu ya. Terus alhamdulillah ada orang baik aja waktu itu, ada salah satu orang baik waktu itu, dia punya ambulan, nyepinjamkan ke kami. Jadi ada ambulan yang di komunitas Cahaya itu yang bisa kita pakai untuk mengantarkan pasien Iko. Jadi kalau sempat ada butuh ambulan di Cahaya waktu itu untuk khusus untuk anak-anak ya di SBO, kita ada ambulannya dan itu bisa dipakai. Jadi kami dari Cahaya itu cuma mengeluarkan biaya bensin sama untuk drivernya. Tapi kalau seperti perbaikan ambulan dan lain-lainnya masih tetap ditanggung sama orang baik ini gitu loh. Gitu, siap. Makanya berawal dari mimpi kami punya mimpi ini terwujudkan. Ya berkat orang baik sih sebenarnya. Sebenarnya berkat niat baik tadi Jo, dilancarkan ya Allah, dipertemukan dengan orang-orang baik juga.
dan demi kebaikan juga untuk anak-anak. Jadi anak-anak tadi maupun keluarganya pun sesuai ya baju udah, you never fight alone ya. Iya. Kamu tidak akan pernah berjuang sendirian. Pokoknya keluarga yang punya anaknya dengan didiagnosa kanker, kalau berubah ke Padang, cuma mikian anak yang penting sehat. Kalau masalah biaya, masalah tapi tinggal, biarlah komunitas Cahaya dan kawan-kawan yang memikirkan. Kok pemikiran makan tenang, aduh. Memikirkan karena kece udah tadi ada pekerjaan yang ditinggalkan. Jadi keluarga pun tak perlu rusuh. Yang penting si anak bisa berubah dengan tenang, bisa berubah sampai sehat. Nah, benar. Okay. Kami maunya kayak itu, dalam artian cukuplah si anak dan orang tuanya itulah panjang dia memikirkan bahwa pengobatan anaknya. Kalau yang lain-lainnya biar kami coba bantu sebisanya kami. Sebisanya. Kami. Oke dah. Kok ada nakal lewat dah. Oke, dan sadar-sadarnya kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Uda Adi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kita kembali lagi dengan saya Desbi Segari dan bintang tamu kita Uda Adi di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, kita masih berbicara tentang anak-anak yang didiagnosa kanker ya, cancer. Nah, kan anak-anak tuh yang dari kecil udah tadi kan usianya kan 0 sampai 8 balik. Otomatis Biko kan ada juga yang di usia sekolah. Usia sekolah. Nah, sih kalau misalnya mereka berubah pai ke M Jamil, bahkan di rumah singgah mungkin bisa berhari-hari atau malah berbulan-bulan, kan bisa lebih mungkin ya. Nah, sih kalau misalnya ada kendala-kendala sekolah segala macamnya Biko. Oke. Jadi memang DSBG kok. Karena memang kalau seandainya anak-anak yang masih alun sekolah, dalam artian yang usianya masih di bawah 5 tahun, mungkin kendala itu mungkin tidak akan terasa sama kami, dalam artian kami pun tidak akan aware ke arah situ gitu loh. Tapi kan ternyata kan anak-anak yang kami dampingi itu ada yang sudah usia sekolah, dalam artian lah mulai 6 tahun ke atas ya, ada yang usianya SD, ada yang sudah SMP gitu kan. Malah kadang ada satu anak, ada beberapa orang anak itu malah tamat SMP. Harusnya sih dia sudah masuk usia SMA gini kok gitu loh. Nah, cuman kan kanker itu butuh waktu pengobatan agak lama. Betul. Dalam artian tidak bisa seminggu 2 minggu gitu. Nggak kayak awak flu ya. Nah, waktu butuh bertahun-tahun untuk proses pengobatannya gitu loh. Nah, ketika anak-anak yang usia sekolah itu harus menjalankan proses pengobatannya kok, ada yang harusnya tinggalkannya. Jadi ketikanya harus ke M Jamil untuk proses kemoterapi itu sampai 1, 2, sampai 80 kali, sampai 100 kali, banyak sekali gitu kan. Nah, ketikanya harus menjalankan proses kemoterapi itu, otomatis sekolahnya harus ditinggalkan. Karena memang dalam artian ya kalau memang nyo sembuh ya nyo harus melakukan proses pengobatan kan itu sebenarnya. Betul. Gitu. Nah kemudian akhirnya gara-gara prosesnya harus meninggalkan sekolah itu, otomatis ada yang harus dikorbankan ya, harusnya tinggalkannya di sekolah gitu loh. Nah, kita balik lagi ke anak-anak gitu. Sebenarnya kan kalau bisa bicara soal anak kan secara universal, secara PBB itu kan lah ada 10 kesepakatan hak anak yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh negara itu harus dipenuhi gitu kan. Mulai dari hak pendidikan gitu kan, hak kesehatan, hak rekreasi. Itu sudah sepakat sebenarnya, itu sebenarnya harus dipenuhi oleh negara untuk anak-anaknya ini. Dalam artian anak-anak punya hak untuk itu. Makanya yang paling penting itu hak pendidikan sebenarnya. Selain hak kesehatan ya, karena kan mereka lagi diuji nih soal kesehatannya gitu loh. Nah, beberapa anak dampingan kita itu ternyata bermasalah dengan itu, DSB. Jadi ada beberapa buah sekolah, kita juga nggak bisa tutup mata sebenarnya, dalam artian memang dari pihak sekolah kan ada aturannya ya. Betul. Bisa gitu. Ada aturannya dari pihak sekolah. Jadi anak yang misalnya yang harus naik itu persentasi kehadirannya sekian persen minimal gitu kan. Ada ikut UAS atau ujian atau UTS-nya gitu kan, ada tugas-tugas yang harus dikerjakannya. Pokoknya itulah yang salah satu penilaian poin-poinnya, poin-poin penilaian dari pihak sekolahnya gitu. Nah,
anak-anak itu ketika dia melakukan proses pengobatan di M Jamil, otomatis poin-poin itu ada yang ketinggalan. Betul. Otomatisnya tidak mampu mewujudkan poin-poin tersebut gitu loh. Yang pasti dari sisi kehadiran aja misalnya gitu kan. Ketika nyala seminggu atau 2 minggu kemoterapi, otomatisnya nggak hadir selama 2 minggu tuh di M Jamil untuk otomatis sekolah, ya. otomatis gitu. Kalau misalnya untuk ujian, misalnya ada pihak sekolah yang misalnya, oke, kalau misalnya tidak bisa ujian susulan. Itu alhamdulillah dalam artian itu bisa kita manfaatkan. Tapi kan kalau soal kehadiran kan memang tidak bisa disiasati ya, memang nggak hadir soalnya gitu kan. Kalau misalnya tugas, misalnya mungkin bisa dibikinkan tugas usulan gitu loh. Nah untuk beberapa buah sekolah ada yang memaklumi itu, dalam artian dia mencoba membantu anak-anak IKO biar bisa proses pengobatannya, terus proses pendidikannya tidak putus. Betul. Nah ada beberapa buah sekolah seperti itu. Tapi ada sekolah-sekolah yang lainnya ternyata tidak mau fleksibel. Lurus-lurus tebung ya. Jadi ada beberapa buah sekolah yang tidak mau fleksibel sama sekali wali kelasnya gitu, ataupun kepala sekolahnya. Pokoknya ya selama kamu tidak hadir sekian persen, selama kamu tidak bikin tugas, selama lain-lain ya udah kamu akan tinggal kelas ya. Sementara kan anak-anak itu kan sebenarnya kalau dia bisa memilih ndak Desbio, siapa sih anak-anak yang disuntik tiap hari di M Jamil ya, di kemo gitu kan. Kadang bahasa bolo yang nakes mungkin ya, nakes atau mungkin orang tua yang sedang bermasalah gitu kan, karena hari sakete gitu kan. Siapa sih anak yang mau taka itu? Nggak ada gitu. Awak yang nggak ada sih nak niodo gitu kan. Iya. Pasti anak-anak tuh nionya berteman, bercengkrama dengan seumurannya, bisa main-main dengan kawan-kawan sekolahnya gitu. Pastinya maunya taka itu sebenarnya. Cuman karena inyo sembuh, inyo cegak gitu kan, akhirnya inyo harus melakukan proses pengobatan. Cuman ketika proses pengobatan itu inyo tidak hadir di sekolah. Nah kami maunya pihak sekolah memaklumi ini gitu, dalam artian fleksibel lah untuk anak-anak seperti ini gitu. Jadi jangan gara-gara ada aturan yang seolah-olah aturan itu ada harga mati yang tidak bisa dinego sama sekali, akhirnya anak-anak itu harus dikorbankan. Jadi ada beberapa anak yang kemudian bermasalah tidak bisa naik kelas. Jadinya tidak bisa naik kelas karena memang kehadirannya tidak mencukupi gitu loh. Nah untuk kasus-kasus takaiko biasanya kami coba dampingi, dalam artian kami coba datangi sekolahnya gitu kan. Kami coba datangi sekolahnya, kami coba pendekatan ke wali kelasnya maupun kepala sekolahnya. Ada beberapa kasus yang sedang berjalan kini kok gitu loh. Nggak bisa dibilang di kota Padang, tapi itu per kota ya. Bisa di kota Bukit Tinggi atau di yang lain-lainnya. Jadi kebijakan masing-masing sekolah, kebijakan masing-masing kota, kebijakan masing-masing kabupaten itu beda-beda. Jadi pendekatannya pun akhirnya harus masing-masing juga akhirnya. Cuman kami maunya anak-anak itu tidak terganggu pendidikannya. Cukuplah hak kesehatan dia yang sudah terganggu, yang sudah direnggut dari dia ya. Jangan hak pendidikannya kemudian direnggut juga gitu. Sementara sebenarnya kan pihak sekolah bisa membantu gitu kan. Iya, sebenarnya harus bisa membantu seperti itu. Berarti ada juga kasus-kasus kayak gitu di lapangan berarti ya? Ada dalam artian bermacam sih sebenarnya kasus kok. Jadi kalau misalnya kita bicara soal anak-anak itu nak Debi ya, dari 2008 balik sampai kini kita punya data ya. Jadi ada 455 anak yang sudah kita dampingi. Banyak tuh. Ya, itu dari 2008. Jadi dulu itu pertama kali kami ke M Jamil itu, kami dulu tuh ada namanya form. Jadi form di biodata anak-anak ini dan orang tuanya. Jadi ketika ada pasien yang didiagnosa kanker gitu kan, kami minta isikan form itu tersebut. Jadi kita minta isi form biar kami terdata. Jadi jelas nanti berapa bantuan yang harus kami sediakan nantinya dengan dasarkan data-data yang kami dapatkan. Bantuan macam-macam ya, mungkin seperti dia butuh darah nantinya gitu kan, makanya ya ada golongan darah karena kan memang anak-anak kanker ini rentan sekali dengan itu gitu kan. So, bantuan darah nantinya gitu kan, atau mungkin bantuan finansial dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah dulu ketika pas awal-awal 2018 kami ke M Jamil itu, kami coba standby di situ, coba sosialisasi ke orang tua, ke tenaga kesehatan juga di situ gitu kan. Dan alhamdulillah kalau kini kok
ya sudah berjalan 5 tahun kok gitu. Nah, jadi ketika ada pasien kanker baru, akhirnya sesama orang tua yang agak informasi gitu kan. Misalnya ada yang A gitu kan, dia diagnosa kanker, tapi kok sesama orang tua kan ngasih tahu, oh coba hubungi Cahaya gitu kan. Alhamdulillah itu sudah mulai berjalan gitu kan. Malah yang lebih luar biasanya itu kadang beberapa nakes gitu kan, dalam artian perawat dan dokter, kadang malah kontak kita ibu ke ujung-ujungnya kan bilang, Bunda atau Om gitu kan, Iko ada pasien baru leukemia atau kanker itu, nah coba dibantu Ikonya gitu. Akhirnya salah satu yang bikin kita bahagia itu kita sekarang sudah dikenal, dalam artian ketika ada kanker orang akan ingat Cahaya. Betul. Jadi ketika ada kanker anak orang ingat kanker Cahaya gitu kan. Itu salah satu hal yang membagikan kita kalau Iko gitu. Dan dengan datangnya udah risiko pun jadi suatu kabar baik lah bagi orang-orang tua yang anak-anaknya didiagnosa kanker, misalnya ini baru B ke Padang, jadi tidak panjang-panjang lah. Maksudnya kerajo ketinggal deh di mal, hanya harus dari pagi kok prosesnya. Wah, pergi kasih itu di malah kelalu sekian lo biaya penginapan. Jadi dengan adanya komunitas Cahaya kok, orang-orang tua tidak sejauh waktu bana mungkin yang penting anakku sehat. Kalau misalnya ke Padang lah ingenya komunitas Cahaya. Oke dah, kita lanjutkan pembicaraan kau tapi ada yang kelewat. Kira sadanya kita lanjutkan pembicaraan kita tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Tampek mau tata Ferry Sumatera Barat, mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Kita masih berbicara dengan Uda Adi mengenai kanker pada anak dan Yayasan Komunitas Cahaya. Oke, dah. Di Komunitas Cahaya kok nyerake dengan M Jamil adalah tampeknya. Rumah singgah. Jadi rumah singgah kami itu di Jalan Bugis di komplek PJKA. Di komplek PJKA itu kalau dari parkiran belakang M Jamil itu tinggal belok kiri, lurus, itu udah komplek PJKA. Jadi di situ kami rumah singgahnya. Berarti di belakang tibonya. Di belakang. Siap. Karena dalam artian memang nionyo kenapa memilih di situ kan biar kalau dulu kan proses pendaftaran aku masih manual kok DSB. Iya. Kalau kini kan sudah online online ya. Jadi dulu tuh pagi-pagi subuh itu lah ngambil antrian gitu kan. Terus nanti jam 6:30, jam 7:30 barengan ke polinya untuk pemeriksaan. Oke. Lokasinya di situ. Nah, misalnya gitu. Ada kawan-kawan di rumah yang pengen berdonasi. Donasinya dalam bentuk apa sih yang open gitu? Misalnya ada kawan-kawan di rumah. Wah, yakin banyak hatinya terketuk gitu. Bantuan support itu sebenarnya banyak jenisnya. Dalam artian namanya bantuan ya, namanya support itu beragam bentuknya gitu kan. Salah satunya Takaiko gini. Itu dalam artian bantuan yang luar biasa sih dari TVRI Sumbar ya, dalam artian mengundang kami untuk hadir di acara seperti Iko gitu kan, supaya mungkin ada yang belum tahu jadi tahu gitu kan, ada yang nggak sempat mendengarkan Salam Moko jadi tahu. Itu bantuan yang selama ini kami dapatkan gitu loh. Terus juga bantuan kalau seperti bantuan keuangan gitu kan, itu selalu kami kalau donasi selalu buka. Jadi kami selalu buka gitu kan. Cuman kan ada beberapa orang yang ternyata dengan pertimbangan tertentu, boleh nak kami nyumbang barese? Boleh dalam artian kan memang rumah singgah. Jadi memang rumah singgah yang memang sehari-harinya akan memasak nantinya. Jadi seperti kebutuhan pokok itu memang selalu dibutuhkan tiap harinya di sini gitu kan. Boleh nak kami bantu pakaian bekas yang masih layak? Silakan, dalam artian namanya orang tak sasak yo, tak kaju kadang pai dari rumah dari kampung juga kan. Karena nggak bawa pakaian yang cukup. Mungkin asumsinya mungkin cuman 3 hari sampai hari di Kota Padang, tahu-tahu sampai sebulan gitu kan. Ya pakaiannya secukupnya gitu kan. Itu dibutuhkan dalam artian kayak pakaian, makanan gitu kan. Terus boleh nak kami misalnya bantu mainan gitu kan? Ya silakan, dalam artian memang anak-anak yang ada di situ. Jadi kayak mobil-mobilan, memang mainan anak-anak itu memang selalu kita butuhkan. Boleh nak menolong buku? Ya memang boleh, dalam artian kan bahan bacaan-bacaan ya. Kami juga punya pustaka di situ, pustaka kecil sih namanya Debio. Yang memang dalam artian isinya memang buku-buku gitu kan. Boleh nak kami datang kasih nanti bagara-gara sama adik-adik tuh, tak menghibur adik-adik tuh. Boleh ya?
itu tetap bantuan. Jadi selama kok banyak komunitas-komunitas lain, kadang dari BEM fakultas universitas tertentu gitu karena datang gitu kan untuk menghibur adik-adik di sini gitu kan. Kadang mau bikin acara mendongeng gitu kan, kadang bikin acara mewarnai, itu banyak. Boleh nak pribadi saya kasih tuh mendongeng, silakan. Pokoknya selama kegiatan itu bisa mengalihkan rasa sakitnya anak-anak itu, silakan saja. Dalam arti kita tidak pernah membatasi. Cuman paling kita batasi cuman jangan anggap kami cuman bahan penelitian. Kadang kan Iko kok boleh nak dah kami mampir dah gitu kan, silakan gitu kan, kami sedang skripsi kok dah gitu kan, kami ada tugas kuliah Iko dah gitu kan, silakan saja. Dalam artian nggak persoalan apapun, dalam artian secara akademi pun itu kan bermanfaat nantinya sama mereka gitu lah. Cuman kalau bisa jangan ketika tugasnya selesai, skripsinya selesai stop gitu. Kalau bisa sih nionya kami jangan anggap kami sebagai objek. Itu sih sebenarnya dalam artian silakan saja, tidak pernah akan kami batasi di situ untuk bantuan, itu tak bantuannya gitu. Terus khusus untuk uang, kalau khusus untuk uang sih kita cuma punya satu rekening nantinya gitu kan, kita cuma punya satu rekening di BNI atas nama Yayasan Komunitas Cahaya gitu kan, itu satu-satunya rekening kita pakai selama ini, dan itulah yang selama ini kita pakai untuk kita salurkan, karena memang seperti kita coba mencoba mensiasati kemungkinan uang itu sampai tidak ke orang yang tepat sebenarnya. Kan kadang-kadang siapa tahu aku melenceng loh duit kok gitu. Nah, jadi selama ini kayak bantuan transportasi, bantuan uang harian itu sih kita selalu usahakan transfer. Jadi kita tidak tunai judulnya. Kadang kan kadang kalau tunai itu siapa tahu teledor dan lain-lainnya gitu kan. Tapi kalau pakai kolus ya kan. Tapi kan kalau seandainya itu langsung diterima sama orang tua bersangkutan dengan rekening yang tertentu gitu kan, kita alhamdulillah itu langsung tersampaikan gitu kan, langsung tersampaikan gitu loh. Dan pencatatannya lebih lama aja ya. Iya, dan pencatatan juga jelas nanti kita pelaporan kita pun ke para donatur juga. Karena Giko DSB orang baik itu ternyata banyak bana. Dalam artian selama dari 5 tahun kami bergerak di Siko gitu, nah orang baik tuh ternyata bukan cuma di Sumatera Barat dia gitu kan, ternyata di Indonesia ada juga, malah di luar Indonesia gitu kan, nyodot berdonasi gitu kan. Orang baik tuh di mana-mana ada, di mana-mana ada orang baik itu gitu loh. Terus ada yang mungkin memang inge-nya dalam artian selalu inge gitu kan kegiatan-kegiatan di Cahaya gitu kan, jadi selalu men-spare pendapatannya untuk kegiatan di Cahaya gitu kan. Terus ada juga orang baik yang kemudian ketika melihat postingan awak gitu kan, baru takkan adanya ada rencana mengeluarkan zakat, ada mengeluarkan rencana, jadi itu pun kemudian teringatkan ketika menjelek postingan gitu. Jadi sih kami tidak membeda-bedakan itu dalam artian ya namanya niat baik orang gitu kan, namanya beda orang gitu kan, karena memang sudah niat baik, karena terlupuan saya takana ketika menjelek postingan gitu kan, atau takana ketika diinginkan gitu. Banyak sekali sih orang baik itu. Intinya kalau misalnya di sosial media emang harus rajin posting juga ya, biar orang yang la follow pun ada Komunitas Cahaya. Iya, dan makanya tadi kayak dibilang tadi kan, media sosial kami maunya tetap menampilkan keseharian anak-anak yang bermain, yang belajar, yang pokoknya berkegiatan sehari-hari. Kami berusaha menghindari postingan anak-anak yang sedang sumber kesedihan ya. Itu ada sebenarnya. Dalam artian kalau seandainya DSB mencari postingan di WA, kita ada WA grup sendiri gitu kan. Postingan yang sangat sampai tidak tercaliak sama itu banyak. Itu sebenarnya ada. Cuman balik lagi kami merasa itu tidak untuk kami tampilkan di medsos kami gitu. IG-nya apa dah? IG-nya komunitas.cahaya. Komunitas.cahaya. Jadi di Instagram tuh ada komunitas.cahaya, itu silakan di follow nantinya gitu kan. Kalau di Facebook pun ada gitu kan, Cahaya Peduli kalau di Facebook. Dan di TikTok pun baru buat di TikTok juga Komunitas Cahaya juga di TikTok. Cuman mungkin dalam artian kami punya keterbatasan. Jadi alun talo meng-hire seorang admin khusus gitu kan. Jadi ya kami aja yang ganti-gantian untuk saling posting dan lain-lainnya. Intinya menyebar untuk orang berbuat baik lah ya, Mag ya. Kadang
banyak juga kayak yang saya sudah sebut itu orang baik itu banyak. Kadang orang baik kok bingung lo kama kadia. Kadia yang kemari takut nak sampai. Tidak takana salah gitu. Tidak takana salah. Oke dah. Itu biasanya udah kalau boleh tahu udah puas kete dah. Maksudnya gitu. Biasanya barasi rata-rata yang dibutuhkan per bulannya untuk biaya harian yang di rumah singgah sih dulu dah. Kalau boleh, tapi kalau enggak boleh enggak bayar. Boleh ya. Dalam artian itu pun laporan kan tiap bulan sebenarnya. Dalam artian enggak pernah ditutup-tutupi gitu. Kami pernah ngitung itu rata-rata tiap bulan itu kebutuhan rumah singgah ya. Kebutuhan rumah singgah dalam artian untuk token listriknya, fixed cost-nya lah ya. Untuk token listriknya, untuk biaya airnya gitu Gasnya. kan, untuk gas gitu kan, untuk bahan makanan gitu kan, untuk bantuan pokok dan lain-lain itu. Di luar kontrak itu. Kalau kontrak itu setahun itu 20 sekianan juta sih ya 24 babara gitu kan setahunnya gitu kan. Tapi kalau untuk biaya bulanan itu rata-rata sebulan itu diratakan kami mengeluarkan uang 7 juta biasanya tiap bulannya. Jadi 7 juta itu yang biasanya kami keluarkan tiap bulannya. Dan itu yang dibantu sama donatur. Bukan kami sebenarnya yang keluarkan, tapi sebenarnya itu kan dari para donatur, para orang-orang baik di sekitar kami ya, yang bersedia kami todong gitu kan. Udah ada kau kan suka amilnya lah kan. Yang bersedia mendengarkan dalam artian kebutuhan anak-anak itu seperti Iko gitu kan. Tiap bulan tuh kami keluarkan biasa sekitar segitu 7 juta tiap bulan untuk rumah singgah saja. Yang besar itu bisa di ambulan biasanya. Karena di ambulan itu kan sebenarnya ambulan itu banyak sebenarnya DSB, cuman kan butuh biaya yo gitu kan. Di M Jamil itu sendiri misalnya ada yang meninggal gitu kan, diantar ke Solo, kadang diantar ke Mentawai segala, itu kan kadang sampai 2 juta, 4 juta gitu kan. Cukup kadang ya. Keluarnya segitu gitu kan, mereka meminta ke keluarga pasien gitu. Nah kalau kami sih karena sudah dipinjamkan ambulannya sama orang baik gitu ya, kami cuma mengeluarkan bensin sama untuk drivernya gitu kan. Itu butuh biaya besar juga gitu kan. Kadang sekali misalnya kami ke Pasaman, seenggaknya kami keluarkan uang 2 juta misalnya. Atau paling enggak ketika kami mau ke Mentawai itu 4 juta kami keluarkan uang gitu kan. Itu besar. Itu besar dan itu kita keluarkan dari uang kas kita sendiri gitu loh. Itu yang besar nantinya gitu. Untuk ambulan itu besar. Kalau untuk biaya harian di rumah singgah seperti bilang tadi itu 7 juta tuh bulannya gitu loh. Terus juga seperti obat-obatan. Kalau dulu EMLA itu tiap bulan itu kami kalau sekali membali kena dia bilang itu 10 juta sampai 11 juta kami membeli EMLA itu gitu kan. Karena memang itu akan kita bagikan nanti ke orang tuanya. Tapi ada beberapa instansi yang membantu, seperti instansi BUMN. Ada beberapa instansi yang membantu. Jadi khusus kok, Dadi kami nolong. Kami kebetulan ada dana Eko gitu kan. Kami nolong untuk EMLA-nya, kami nolong untuk 6 MP-nya gitu kan. Ada beberapa instansi yang ternyata juga tergerak ya, ini yang menolong. Dan ada pribadi-pribadi juga dalam artian secara kadang alumni SMA itu gitu kan. Kadang anak kami sedang ulang tahun gitu kan. Kami mau cumbang makanan gitu kan. Nah hal seperti itu maka kadang pintu rezekinya anak-anak ini banyak. Nah kalau kami sih mikir rezekinya anak-anak gitu. Rezekinya anak ini banyak, dalam itu selalu ada gitu loh. Alhamdulillahnya selalu ada. Dah. Kok nggak terasa waktu saja mudah. Boleh agak closing statement lah saya udah. Mungkin kawan-kawan di rumah bisa jadi mengenai tahu orang tuanya yang punya anak atau punya saudaranya yang punya penyakit kebetulan kanker atau segala macam. Oke, makasih DSB. Kalau kami sih tetap merasa orang baik itu selalu ada ya. Selalu orang baik selalu ada gitu kan. Terlepas dia terketuk apa tidak, dia teringat apa tidak, itu kan tetaplah berbuat baik gitu lah. Dan khusus untuk anak-anak kami, kalau udah sih anak-anak ya, karena memang sudah umurannya anak-anak gitu kan. Kalau untuk anak-anak kami sih selalu diingatkan, selalu bersemangat dalam artian silakan lakukan pengobatannya, rutin melakukan kemoterapinya, laksanakan semua anjuran dokternya gitu kan. Untuk hal-hal lainnya biar kami dan para donatur yang memikirkannya. Yang penting si anak sehat. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah
You never fight alone. Nah, pokoknya kamu tidak berjuang sendirian kok. Nah, masih banyak orang-orang baik di dunia ini, di Indonesia ini, di Sumatera Barat ini yang mau menyokong entah itu dari segi psikologinya maupun secara finansialnya, bahkan hanya sekedar untuk melihat mengasih anak-anakku lebih ceria dan mengalihkan yang perhatiannya tadi untuk lebih saya harus sehat gitu. Iya. Oke, itulah bincang-bincang kita bersama Dadi. Semoga banyak inspirasi dari pembicaraan singkat kita kok, dan kita akan kembali lagi besok di waktu yang sama. Saya Deswi Segari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.